rekan-rekan. Di pelatihan awal agen baru, kita berfokus pada sourcing, cara mencari sumber prospek atau leads, dan mereka akan lihat sendiri nanti bahwa ternyata masalahnya bukan di skill penjualan mereka. I want to share this picture with you. Yeah, that was in 2015. You see, PM telemarketer, MDRT. Ini dia yang saya ceritakan tadi, tahun 2015 ya, PM itu telemarketer, 61 mencapai MDRT. 5 COD. Dan 5 COD. So ladies and gentlemen, the people that they talk to, they don't know that. Yeah, and it just called my top telemarketer. 1 month can sell 60 over cases. Dan mereka yang orang-orang yang mereka hubungi itu memang tidak mereka kenal ya, dan telemarketer yang top itu dalam 1 bulan bahkan bisa memproduksi 60 lebih case. We are the first team in the world, yeah, that we can allow the telemarketer to qualify for MDRT. Kami tim pertama di dunia yang telemarketernya mampu meraih kualifikasi MDRT. Yeah. So I you know, whenever agent come to tell me there are no people to see, they cannot close, I cannot accept. Itu mengapa saya tidak bisa terima alasan kalau ada agen yang datang dengan tingkat produktivitas rendah dan beralasan bahwa karena tidak pandai menjual gitu ya. So they just follow all the script, you know, and then they can close the case. Yeah. Padahal jika mereka bisa mengikuti skrip yang sudah disediakan, mereka seharusnya bisa closing. Yeah. So teman-teman saya nampak lah saya, yang paling handsome itu di tengah-tengah itu saya. Iya, paling handsome. Oke. Paling muda. Ya. Tapi sekarang lebih muda lagi. Patan, mereka setelah telemarketer itu apakah buat janji temu, terus bagaimana cara closingnya? Mereka guna skip, mereka tak ada temu. Mereka dengan pelanggan nasabah itu memang tak temu, cuma melalui telepon saja. Ya. Gunakan skrip, saya akan bagi skrip juga. Gunakan skrip itu kalau Anda menjadikan nasabah itu tertarik. Lepas itu mereka fax, ya, gunakan fax kan, faxing the IC and kad pengenalan dan sebagainya, dan they sign. Ya. Jadi nggak ketemu dan sign-nya bagaimana misalkan? Pakai fax sendiri. Fax. Pakai fax. Ya. Berarti company-nya sudah oke ya? Ya, yang telemarketer boleh. Ya. Dan mereka bagi secara undang-undang kan, the law, telemarketer tak boleh keluar dari office untuk jumpa di luar. Ya. So ladies and gentlemen, I always double it, and not forgetting Taiwan. The insured population is 264%. Dan jangan lupa ya bahwa tingkat penetrasi asuransi di Taiwan itu 264%. Yeah. So that's why sometimes you see I'm quite strong, you know, because I believe, you know, I really believe if you can really do it in the right manner, a lot of people will want to buy. Itu kenapa kalau mungkin rekan-rekan melihat belakangan saya menjadi lebih tegas ya, karena saya betul-betul yakin kalau kita menjalankan prosesnya dengan baik dan benar, banyak akan mau beli dari seorang agen. So I hope yang ini akan menggalakkan semua akan lebih semangat ya. Ya, oke. Thank you, Patan. Terima kasih, Patan. Oke, saya hand back to Pak Fano ya. Ya, oke. Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya Bu Kanti yang katakan, apakah Bu Kanti akan bertanya? Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Pertanyaannya sudah terjawab ya. Iya, pertanyaannya sudah terjawab barusan. Ya. Oke, kalau gitu. Ya.
Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kalau begitu kita akan segera mulai secara formal sesi kita pada hari ini ya. Dan untuk itu seperti biasa kita akan memulai dengan ritual kita. Tentunya Bapak Ibu tahu dong ritualnya apa. Jadi kita akan terlebih dahulu langsung menyanyikan lagu kebanggaan kita, We Are Number One. Recording in progress. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step. Reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Apa no you're muted. Oh sorry, pantesan kok saya nggak ada yang dengar tiba-tiba ya, saya udah tidak teriak, nggak ada yang dengar ya. Selamat pagi, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Apa kabar? Oke, ya ini baru kedengaran suara saya, baru ada jawaban. Tadi saya sempat ini juga ya, baper juga kok saya teriak-teriak nggak ada yang jawab sih, gitu ya. Ternyata masih mute ya. Oke, Bapak Ibu, ya kita hari ini masuk ke sesi ketiga dan tadi ada beberapa yang juga sudah mengajukan pertanyaan. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu seperti biasa kita juga akan selalu membuka sesi kita ini 15 menit sebelumnya ya, 15 menit sebelumnya, dan kemudian di sesi ini kesempatan itu kita juga akan silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan ya, supaya mungkin saat mendengarkan sesinya Bapak Ibu fokus kepada sesinya, tapi kemudian dalam waktu seminggu baru terpikir, oh iya kemarin ada seperti ini diceritakan Patan, baru pikiran saya mau bertanya ya. Jadi sehingga di sesi berikutnya makanya yuk masuk lebih awal Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa dapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ya sebelum sesi formalnya dimulai. Oke? Dan seperti biasa beberapa hal untuk mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu yang belum merubah namanya sesuai format, mohon kesediaannya untuk merubah namanya sesuai format, yaitu format nama, kode KPM, kode agen dan kode KPM. Tujuannya apa? Ini sekali lagi saya sampaikan dan mudah-mudahan sih kedepannya pertanyaan model begini tidak muncul lagi nih. Pertanyaan tentang saya nggak bisa check-in gimana, saya nggak bisa check out gimana ya. Jadi pastikan saja nama Bapak Ibu sudah sesuai format. Karena di sini ada beberapa nih kayak Ibu Leni Ekawati masih belum sesuai format. Ibu ini kayak Ibu ya, Ibu Rai Karyati juga belum sesuai format. Boleh ya, mohon kesediaannya untuk merubah namanya sesuai format supaya kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan check-in ataupun check-out karena kendala teknis, nggak usah khawatir. Selama namanya sudah sesuai format, kami akan selalu bisa cek di report Zoom ya untuk memastikan bahwa
Bapak Ibu memang hadir kok gitu ya, sehingga absennya bisa tercatat secara penuh ya. Oke, dan hari ini kita akan lanjutkan. Sebelumnya semuanya tentu sudah menerima materi secara soft copy-nya ya Bapak Ibu ya, sudah kami sampaikan di sesi pertama juga ya, bahwa materi itu adalah materi gabungan udah keseluruhan, jadi bukan kita bagikan secara per sesi, jadi tidak ada materi lagi kita bagikan ya, tidak terpisah-pisah, materinya sudah jadi satu gabung itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengacu ke materi itu tentang semua informasi yang akan disampaikan oleh Pak Tan ya. Dan nanti di sesinya ketika Bapak Ibu ada pertanyaan seperti tadi di awal juga, kalau memang ada yang bertanya silakan Bapak Ibu raise hand dulu ya, angkat tangan secara virtual dulu supaya Bapak Ibu bisa terlihat bahwa memang ada yang mengajukan pertanyaan. Karena kalau tiba-tiba nulis di kolom chat seringkali mungkin terlewatkan ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kalau misalnya angkat tangan secara virtual atau raise hand gitu ya, klik reaction raise hand itu kan pasti akan terlihat ya. Oke, kalau begitu kita akan segera mulai sesi kita yang ketiga ini Bapak Ibu. Apakah semuanya sudah siap? Siap? Oke. Siap. Kalau memang siap seperti biasa dong ya. Kita tunjukkan kesiapan dan semangat kita dengan yel first dulu ya. Jadi semuanya siap, nyalakan juga mikrofonnya sekali lagi dan kita akan yel dulu ya sebelum kita nanti akan persilakan Pak Tan untuk memulai presentasinya hari ini. Oke, siap semuanya? Siap ya, 1, 2, 3, Burj Ari. Oke, mantap. Terima kasih. Kembali Pak Tan. Terima kasih Pak Vano dan juga Pak Wahyu. Kita lanjutkan minggu ini. Ya, kalau minggu ini merupakan sesi yang ketiga. Ya. Kalau kita masih ingat lagi sesi yang pertama itu yang paling penting ya, sesi yang pertama itu memberikan kita posisi ya, di manakah status agensi kita pada masa kini ya. So dalam unit yang pertama itu yang formula yang paling penting itu kita telah berbincang dengan ya, formula yang paling penting untuk mengembangkan atau membangunkan agensi kita adalah MAPA, yaitu M itu manpower, yaitu tenaga manusia, berapa agent yang kita ada, yang A itu activity ratio, dan di antara agent-agent yang kita ada itu berapakah mereka yang itu aktif ya. Tapi yang ketiga yang juga penting yaitu productivity ya. Kalau kita ada banyak agent tapi tidak ada produktif, maka dia tidak akan memberikan kita sebarang kesan yang bagus ya. Dan yang keempat itu ya, average case size, yaitu case berapa premium ya, secara rata-rata untuk case yang dibawa masuk oleh agent kita ya. Tapi kita juga ketahui ya, antara MAPA itu kan ya, yang titik permulaan adalah M, yaitu manpower, tenaga manusia ya. Tak kira berapa handai kita dalam membangunkan skill yang kita ada untuk membangunkan agent itu, kalau kita tidak mempunyai ya number ya, itu the right amount agent ya, kalau kita tidak mempunyai bilangan agent yang cukup, dia tidak akan memberikan sebarang penghasilan yang bagus juga ya. Jadi yang paling penting itu manpower ya. Because of this ya, kita masuk ke unit sesi yang kedua itu kita bincangkan talent recruitment ya. Kalau masih ingat kita katakan, in talent recruitment that is a very interesting saying. If you don't recruit as a leader, you die immediately. But if you recruit the wrong people, you die slowly. Di pokok bahasan perekrutan orang berbakat ada satu pernyataan yang sangat menarik ya rekan-rekan. Sebagai leader, kalau kita tidak merekrut jumlah agen yang memadai, kita akan pelan-pelan mati. Sementara kalau kita merekrut agen yang salah, orang yang salah, kita akan langsung mati.
Ya, kita akan mati lambat ya. Tapi tak kira cara manapun kita akan mati ya. So the only way for us to survive and grow is to recruit the right agent. Nah, satu-satunya cara untuk bisa memastikan perkembangan dari agensi kita adalah merekrut sejumlah agen yang benar, yang tepat. Ya, memang tepat ya. Okay, so but in talent recruitment, what is the difference between headcount recruitment and talent recruitment? Nah, apa perbedaan antara perekrutan orang berbakat dan perekrutan yang fokus pada jumlah atau kuantitas orangnya saja? Okay. So the headcount recruitment is we don't care, we just bring in the number whether they produce or not. We don't really bother. Saat kita merekrut dengan berfokus pada jumlah orangnya saja, kita tidak peduli kualitasnya, hanya jumlahnya saja yang kita pentingkan. Whereas talent recruitment, in the process of recruitment, we want to make sure at least this person, he has the intention to do it properly in our business. Sementara itu dalam perekrutan orang berbakat, di proses perekrutannya kita mau memastikan bahwa niat orang tersebut sudah tepat untuk terjun ke bisnis ini. So when we talk about this, a lot of us we have a misunderstanding. Nah, banyak yang mengalami kesalahpahaman atau kesalahkaprahan mengenai hal ini. When we talk talent, a lot of people always look at talent as the people who have these 3H. Kalau bicara soal orang berbakat, banyak yang berpikir bahwa orang berbakat itu punya kriteria atau semua kriteria 3H ini. Either 3H or 3G 3G So they always think that talent must be good qualification, good background, good personality. Maaf, bukan 3H tapi 3G ya, G-nya itu good. Yang pertama adalah kualifikasi yang baik atau good qualification. Yang kedua adalah kepribadian yang baik atau good personality. Dan yang ketiga, background, latar belakang yang bagus. Orang yang punya latar belakang yang baik atau good background. In fact, this 3G apply to all the art industry, but not in the sales industry. Kriteria 3G ini boleh jadi berlaku di industri-industri lain kecuali industri penjualan. Why? Because in the selling industry, fundamentally, most people doesn't like to do selling. Mengapa? Karena di industri penjualan pada dasarnya orang tidak suka menjual. So if you look for those people who have the 3G, number one, you'll be facing a lot of competition from other industry. Jadi, kalau yang Anda cari itu adalah kriteria 3G ini, pertama, Anda akan bersaing dengan banyak sekali perekrut dari industri yang lain. Number two, people who have the 3G, they have a lot of options. So the moment they get some objection or that, they will look for other option. Yang kedua, orang yang sudah memiliki 3 kriteria ini adalah orang yang punya banyak pilihan. Mereka akan mencoba melirik atau memilih pilihan dari industri yang lain. And number 3, people with 3G, they have a lot of demand on the leader. Dan yang ketiga, orang yang sudah punya ketiga kriteria 3G ini adalah orang-orang yang akan banyak menuntut leadernya. So at the end, we suddenly realize people with the high 3G, in fact, in our business, the success ratio is not that high. Dan itulah mengapa di industri kita orang-orang yang sudah punya 3 kriteria G ini justru tingkat kesuksesannya itu relatif rendah. So today, when we go for talent recruitment, in fact we are looking for another 3 criteria. Nah, itu mengapa ya sekarang kalau kita bicara soal perekrutan orang berbakat, kita perlu berfokus pada
3 kriteria yang lain. Yeah. So today we don't bother whether they have 3G or they don't have the 3G. If they have 3G, bonus. Jadi kita tidak begitu memikirkan mereka punya kriteria 3G atau tidak. Kalau sudah punya, anggap itu bonus. But in fact, the more important one is number one. Can they accept life insurance? Yang pertama, kriteria yang justru lebih penting itu adalah mereka mau menerima asuransi atau tidak. Yeah. Because someone who dislike insurance or anti-insurance, no matter what you tell them, they will do one for a while, then they will leave. Karena untuk orang yang memang sudah tidak suka asuransi, ya mungkin kalau dia terjun ke bisnis ini sementara waktu dia bisa bekerja dengan baik, tapi lambat laun dia akan hengkang. Yeah, because no one will be doing wrong, in something that they don't like. Karena tidak ada orang yang mau berlama-lama di bidang yang tidak disukainya. Yeah. And number two, does this person willing to follow and learn? Yang kedua, apakah kandidat ini mau mengikuti arahan, belajar? Yeah. And we also notice people with the 3G, they don't like to follow because they think that they are better than the leader. Dan kita perhatikan bahwa orang-orang yang sudah punya kriteria 3G itu tidak suka mengikuti arahan karena mereka berpikir sudah lebih pandai dari leadernya. Yeah. And number three, most important is, does this person desperately has the desire to better his life? Yang ketiga, apakah kandidat betul-betul ingin mau meningkatkan kualitas hidupnya? Yeah. So if you give me someone with the 3 quality, without the 3G, I can turn this to become a super agent. Jadi, kalau Anda bisa menemukan kandidat dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan barusan ini, walaupun dia tidak punya kriteria 3G, saya bisa mengubahnya menjadi seorang super agen dengan kinerja luar biasa. Yeah. In fact, the other way, you give me people with the 3G, but without this 3 criteria, I can guarantee you, I cannot turn them into a good agent. Sebaliknya, jika Anda berikan ke saya orang-orang yang punya kriteria 3G, tapi 3 kriteria yang saya sebutkan tadi yang justru lebih penting itu tidak ada, saya jamin saya tidak akan mampu mengubah mereka jadi agen yang baik. Yeah. So in fact, the most interesting thing is, the people around us, in fact, the one that with the 3G are lesser. Dan faktanya, yang paling menarik adalah orang-orang yang ada di sekitar kita itu, dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu sedikit atau lebih sedikit jumlah yang sudah punya kriteria 3G. Yeah. So what I'm trying to say is, a lot of time we focus on the wrong candidate. Dan yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah bahwa seringkali kita terpaku pada kandidat yang keliru. Yeah. Okay. We focus on the wrong profile. That's why we always get limited. But today, if you open your mind, you look for people with the 3 quality. There are many more, much more. There are people for you to target and recruit. Dan seringkali kita terpaku pada profil yang keliru sehingga pilihan kita terbatas. Tapi kalau kita mau membuka pikiran dan mencari atau berfokus justru pada 3 kualitas yang saya sebutkan tadi, kita akan menyadari bahwa ternyata jumlah kandidatnya jauh lebih banyak. Yeah. So I want to show you a short video. Yeah. Very interesting video. Yeah. It is not so much about the number. Yeah. It is the talent. The people who seriously want to do well in their life and all that. That really matters. Saya akan putar satu video pendek yang akan mengilustrasikan bahwa faktor penentunya bukan jumlah orangnya, tapi bakat, kualitas, dan kemauan kuat untuk jadi lebih baik dalam hidupnya. Yeah. So there was this short video, that film in Japan, They tried to arrange a football
game with 3 talent versus 100 the amateur player. Nah, video ini diambil di Jepang, rekan-rekan. Di sini akan ditunjukkan pertandingan sepak bola antara 3 pemain sepak bola berbakat dan profesional melawan 100 pemain sepak bola amatir. Yeah. So the one that did 100, the number, but they are amateur. Yeah, you cannot be the all 3. Dan nanti kita akan lihat bahwa 100 pesepak bola yang amatir ini tidak sanggup melawan 3 orang pesepak bola berbakat. Yeah. So let's watch. Kita. Ya, ini memang merupakan satu film yang memang menarik ya. Yang ini bukanlah kuantiti. Ya, yang paling penting itu talent ya. Dan tadi saya telah memberikan definisi yang secara nyata. Apakah definisi itu untuk seseorang talent ya? Bukan yang 3G itu, tetapi yang mempunyai 3 quality yang lebih penting itu. Oke? So, ladies and gentlemen. Ya, so why we need to go for talent? Mengapa kita ingin merekrut orang-orang berbakat? In fact, talent recruitment is the step number 1 to good retention. Rekrutmen orang berbakat adalah langkah pertama untuk retensi yang baik. Yeah. Unfortunately, a lot of time we always keep saying, I want to improve the retention and all that. But if from the start you bring in the wrong candidate, the retention can never be able to be good. Sering kita bilang, saya mau meningkatkan kualitas retensi agen-agen saya. Tapi kalau sejak awal kita sudah membawa masuk kandidat yang tidak tepat, memang akan jadi sangat sulit mempertahankan mereka. Contoh yang saya selalu bagi adalah kalau kita yang tanam itu, benih itu merupakan rambutan, dia tidak akan dapat menghasilkan durian. Ya, so if you bring in the wrong seed, ya, right from day one, this person really know he's not going to be serious. He just want to do a few cases and all that. Then for sure, the retention will be low. Jadi kalau bibit yang kita tanam itu sudah hidup, orangnya memang sudah tidak serius, cuma akan bawa beberapa case saja, segelintir case saja, sudah pasti tingkat retensinya akan sangat rendah. Yeah. And the worst is, they encourage these wrong people to go and recruit. Dan lebih parahnya lagi, kita meminta atau mengajak orang yang salah ini untuk juga merekrut. Yeah, this wrong person can never be able to bring the right agent. Who the right agent want to join the wrong agent? Yeah. Orang yang salah ini tidak akan pernah bisa membawa masuk agen yang tepat atau agen yang benar. Ya, tidak ada agen yang benar mau ikut agen yang salah. Yeah. So the first titik permulaan bagi retensi yang bagus itu bermulailah dari yang itu bakat itu, ya, apakah ya jenis agent yang kita masuk itu, ya, so itu paling penting, ya. And also, ladies and gentlemen, a good talented agent not only will help your agency to grow, but the growth is sustainable. Dan tentu saja agen yang berbakat dan benar bukan hanya membantu pertumbuhan dari agensi kita, tapi juga memastikan keberlanjutannya. Yeah. And if you are clear
you only go for the right talent, then you have a very clear target market. Yeah, you don't have to waste a lot of time and looking for the wrong people. Dan jika memang fokus Anda adalah talenta atau orang yang berbakat yang tepat, Anda punya target pasar yang jelas, tidak terdistraksi atau melenceng ke kelompok yang salah. Yeah. So and you are going to attract people with the same philosophy. Anda pun akan menarik orang-orang dengan filosofi yang sama. Yeah. And after a while, you improve your market reputation. Dan setelah beberapa waktu, Anda akan meningkatkan reputasi pasar Anda. Yeah. Okay? And those people who join you, yeah, they have clear expectation on the recruit. Yeah, the new recruit join you. They know he has to produce. Dan orang-orang yang Anda rekrut melalui filosofi perekrutan orang berbakat ini sudah tahu, sudah punya ekspektasi yang jelas tentang rekrutmennya, mereka akan produktif. Yeah. And most important, you become more efficient and effective. Yeah, you don't waste time on a lot of the non-productive agent and all that. A lot of leaders, why they are tired? Because they are focusing on a lot of these no-time agents, some-time agent, the agent kata-kata. Dan yang paling penting, Anda akan jadi lebih efisien dan efektif karena Anda mencurahkan daya waktu ke agen-agen yang memang berkualitas. Banyak leader merasa kelelahan, kecapean karena tersedot energi dan perhatiannya ke agen-agen yang no time, agen yang tidak punya waktu, agen yang kadang-kadang, gitu ya. Yeah. Okay. And very simple. Remember, yeah, you don't check your agency. Yeah, the definition of no-time agent is those agents who produce less than 3 cases a year. Dan kalau Anda periksa lagi posisi atau kondisi agensi Anda, definisi dari no-time agent atau agen yang tidak punya waktu itu adalah mereka yang produksinya kurang dari 3 case setahun. Yeah. Those who produce not even 1 case a quarter, they are the kadang-kadang agent. Dan mereka yang produksinya itu paling hanya 1 atau kurang case per kuartal, mereka ini agen kadang-kadang. Yeah. And then you have a lot of no-time agent and some-time agent. You can have many of them. You can never depending on them. Walaupun Anda punya banyak agen, tapi kalau sebagian besar dari mereka itu agen tak punya waktu, agen kadang-kadang, Anda tidak akan pernah bisa mengandalkan mereka. And you become very depressed. Yeah, you have to go and manage this kind of agent. Dan Anda akan merasa sangat tertekan, ya sangat tertekan ketika harus mengelola agen-agen seperti ini. Okay, so now let me share with you where to find the talent. Nah, saya akan terangkan sumber orang berbakat, di mana kita mencarinya. In fact, all around you, there are so many sources. Mereka ada di sekitar kita. Ada begitu banyak sumber untuk mencari orang berbakat. Yeah, but unfortunately, yeah, a lot of leaders may not be you. A lot of leaders they only focus on one source. Yeah. Sayangnya, banyak leader, mungkin Anda tidak termasuk ya, tapi banyak leader yang hanya terpaku pada satu sumber. Yeah. When they first started as a junior agent, they focus on the major market. Ketika mereka baru memulai karir sebagai agen junior, agen baru, mereka fokus pada pasar alaminya. Yeah. And when they become senior leader, they focus on agent, and they themselves no longer recruit. Dan ketika mereka sudah jadi leader senior, mereka fokus atau terpaku pada metode agent get agent. Mereka sendiri sebagai leader tidak lagi merekrut. So in fact, there are so many sources. Memang ada banyak sumber, ya. Ladies, teman-teman saya, ya. Number one, the personal contact and personal observation. Ada banyak sekali sumber rekan-rekan. Yang pertama adalah kontak pribadi kita atau hasil pengamatan pribadi kita. In fact, I tell all leaders,
if you want to focus on personal contact and observation, because a lot of leaders say, I can focus on my personal contact and observation. I say you must do 3 things. Dan semua leader kalau memang mau fokus pada kontak pribadi atau pengamatan pribadi harus memperhatikan 3 hal ini. Yang melakukan 3 hal. Yang pertama, you must be active in your nature market. Yang pertama, harus aktif di pasar alami Anda. Yeah. People, your friends, your relatives, if they are getting married, birthday, all that, you should be active and keep going and participate. Jadi, misalnya anggota keluarga atau saudara Anda, misalnya mereka mengadakan pesta pernikahan dan lain sebagainya, Anda harus aktif, Anda ikut serta. Yeah. So you need to make yourself known, yeah, in this nature market. Di pasar alami ini, Anda harus dikenal. Yeah. So if you don't want to do that, then you can be using this personal contact and personal observation. Kalau Anda tidak mau melakukannya, berarti sumber kontak pribadi atau pengamatan pribadi ini tidak dapat Anda gunakan. And number 2, ya, cara yang kedua, you need to be active in your social. Dan yang kedua adalah Anda giat bergaul. Yeah, you need to go out and join some social activity. Anda bergabung dengan kelompok-kelompok perkumpulan misalnya, sehingga Anda giat meluaskan jaringan. Yeah, and to be active, go out and join a lot of this social activity, in fact, is part of the job of a leader. Dan aktif berkegiatan di masyarakat itu sebetulnya merupakan tugas seorang leader. Yeah, and that's how you can get to know a lot of this talent. Dan itulah justru yang akan membuka jalan Anda mengetahui sebagian dari orang-orang berbakat ini. And number 3, you need to be active in your personal sales. Dan yang ketiga, Anda harus aktif dalam melakukan penjualan pribadi. Yeah, because we know every sales that you close, yeah, in the process, you will identify 2 to 3 people who need to buy from you, but who are not happy with their job. Karena seperti kita ketahui nih, saat Anda menjalankan proses penjualan, Anda akan mendapati ada 2 sampai 3 orang prospek yang tidak membeli dari Anda, tapi sebetulnya merasa tidak puas dengan pekerjaannya yang sekarang. Yeah. These are the people that tell you, yeah, they believe in insurance and all that, but they got no money. Nah, orang-orang seperti ini biasanya percaya pada asuransi, tapi memang belum punya dana untuk membelinya. Yeah, they will tell you, I cannot buy now because my job is not secure. Yeah, I'm not sure whether in the next 6 months I still have a job or not. Mereka mungkin beralasan, saya tidak bisa beli sekarang karena di pekerjaan saya juga sedang gamang. Saya tidak tahu apakah dalam setelah 6 bulan ini pekerjaan ini masih bisa saya pertahankan. When these people telling you all this, in fact they are sending out a signal, inviting you to recruit them. Ketika orang mengatakan hal seperti itu adalah pertanda bahwa mereka meminta untuk diajak masuk, direkrut di agensi Anda. Yeah. So immediately you should take up the survey form and ask them to fill the survey form. Kan? Kalau memang sudah begitu, semestinya kita langsung menyodorkan formulir survei yang kemarin dan meminta mereka untuk mengisinya. Yeah. So can you imagine if you can do 30 cases a year? You can easily identify 50 to 60 potential recruits. Coba bayangkan, semisal Anda bisa memproduksi 30 case dalam 1 tahun, itu berarti Anda bisa mengidentifikasi 50 sampai 60 orang yang seperti itu. Then plus your social activity and your nature market, easily 1 year, you can easily identify 80 to 100 potential recruits.
Dan ditambah lagi dengan kegiatan Anda di masyarakat dan juga pasar alami Anda, ya, kontak pribadi tadi, maka dalam 1 tahun bisa 80 sampai 100 kandidat yang Anda identifikasi. One thing that made me very geram, is Indonesia also geram. Yes. Ya, satu hal yang menjadikan saya begitu geram sekali is when I talk to a lot of leader on all this. The leader will tell me this. Yang membuat saya sangat geram ketika saya berkata seperti ini kepada para leader, mereka responsnya begini. They will tell me, Patan, I don't like to be active in my nature market because I don't want to disturb, my family member, my friend, and all that. I feel embarrassed. Mereka menjawab, Pak Tan, saya tidak mau terlalu aktif di pasar alami saya, karena nanti itu seperti akan mengganggu anggota keluarga dan saya jadi justru malu. And then the number 2, I don't like to be active in social. I prefer to stay at home. Dan yang kedua, saya malas, tidak suka aktif berkegiatan di masyarakat, lebih enak di rumah aja. Sometimes I'm a very introvert person, I tidak membaguskan bergaul. Then, number 3, they say, Papa, I'm a leader now. I don't think I should go out and sell a lot of business. Dan yang ketiga, mereka bilang, Pak Tan, saya kan sudah leader sekarang, masa saya harus sering-sering jualan untuk pribadi lagi, gitu. When I heard this, I almost fainted. Saya pingsan, Then I'm asking him, then, why you want to become a leader? Karena itu biasanya jawaban saya begini, kalau tiga-tiganya nggak mau, terus buat apa jadi leader? So you are cheating yourself, you're lying to yourself, In fact, you are not fit to become a leader. Anda menipu diri sendiri, itu namanya. Anda tidak cocok, tidak layak jadi leader. That is the problem of a lot of leaders. Sorry, I must apologize. I want to be very direct. Dan maaf ya rekan-rekan kalau saya berbicaranya lebih gamblang dan terus terang, belak-belakan. Tapi itulah masalah yang terjadi pada begitu banyak leader. In fact, more than 90% of the leader, who attended my program, they cannot even do 10 survey form in 1 month. Lebih dari 90% leader yang menghadiri atau mengikuti program saya, 10 formulir survei sebulan saja tidak bisa mereka jalankan. There was a response from China, and I said, I think the survey form need to change. I think it's not so effective. Ada yang menanggapi seorang rekan dari China, mereka bilang begini, Pak Tan, mungkin formulir surveinya perlu diperbaiki karena kurang tepat, kurang baik. I asked him, have you applied it or not? Did you use it or not? He said yes. Saya tanya, sudah digunakan? Sudah dipakai? Jawabannya ya. Then I asked him, since the last you learned until now, how many people you actually use this survey form? Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya. Dari orang-orang yang Anda sodori formulir survei ini, berapa banyak yang Anda tindak lanjuti, yang Anda ajak bicara? And he told me 2. Jawabannya 2. And normally I ask him, how did you do it? Saya tanya lagi, bagaimana Anda melakukannya waktu itu? He said, I text them. I use WhatsApp, I take photo and then I just send it to them, ask them to fill. Dia jawab, saya kirim lewat pesan teks pakai WhatsApp. Jadi saya foto itu formulirnya, terus saya kirim ke mereka, minta mereka untuk mengisinya. Aduh, kalau ada pistol, kan saya akan tembak lagi. So ladies and gentlemen, that is the problem with a lot of our leaders, the young leaders. They never even really put into action. Rekan-rekan kita bisa lihat ya, ini nih masalah yang menggerogoti para leader muda kita. Tidak dipraktikkan dengan benar. They expect the potential recruit will walk into their house and approach them. How can that be? Mereka
ekspektasinya, inginnya calon-calon rekrutan itu datang sendiri ke mereka dan minta direkrut. Mana mungkin? Okay? Then the second source is you must consciously build center of referral. Nah, sumber yang kedua adalah dengan cara membangun center of referral atau orang-orang pemberi referensi. Yeah. Because as leader or entrepreneur, you must prepare to look for partner. Sebagai leader, Anda itu entrepreneur. Anda harus siap mencari partner. Yeah. These are the people that you have an agreement with them. If they refer the new prospect, the potential recruit to you will give them some benefit. Para center of referral ini adalah orang-orang yang berperjanjian dengan kita. Saat mereka memberi kita referensi, kita akan memberikan imbalannya. Yeah. And number three, you must consistently and consciously, whenever possible, ask for referral. Dan yang ketiga, selalu secara sadar dan konsisten, apabila memungkinkan, Anda harus meminta referensi. Yeah. Center of referral and referral, the key difference is center of referral, they are your partner, that is an agreement. Perbedaan antara center of referral dan referensi adalah untuk center of referral ini mereka berperjanjian dengan kita sebagai partner. Yeah. Whereas referral, these are the people who like you, who want to help you and all that. Occasionally, they come across, they recommend people to you. Nah, sementara itu memberi referensi di sini maksudnya adalah orang yang memang berhubungan baik dengan kita, ingin membantu kita, dan kadang-kadang mereka akan memberikan rekomendasi atau referensi kepada kita. Yeah. And sumber yang keempat, from your existing client. Sumber yang keempat adalah dari nasabah Anda saat ini. Because from our study, on average, every 12 to 15 clients, you can recruit one of them directly as your agent. Karena dari studi yang kami jalankan, rata-rata dari setiap 12 hingga 15 nasabah, Anda bisa merekrut satu sebagai agen Anda. Yeah, why? Because your nasabah cannot be every one of them also happy with their job. Mengapa? Karena nasabah Anda tidak mungkin semuanya sudah puas dengan profesi atau pekerjaannya. So every 12 to 15 clients, there will be at least 3 to 4 or 5 not happy with their current position. Jadi dari 12 sampai 15 nasabah ini bisa jadi setidaknya ada 4 sampai 5 orang yang kurang puas atau tidak puas dengan pekerjaannya yang sekarang. Then you can use the survey form and disturb them, and then bring them in. Anda bisa menggunakan formulir survei untuk memusik mereka dan mengajak mereka bergabung. Yeah. So ladies and that's why like I encourage a lot of leaders. Yeah, before you become APM or very big, you should still do personal sales because your client base, the bigger your client base, the easier, yeah, you can recruit. Itu kenapa saya selalu mendorong para leader sebelum Anda jadi pemimpin KPM sendiri yang memang terlalu besar ya, Anda harus terus giat melakukan penjualan pribadi karena dari jumlah nasabah yang besar atau banyak, Anda bisa merekrut orang-orang berbakat jadi agen Anda. And then there are methods you can go to the campus recruit. Yeah, you can recruit agent. Nah, sumber yang berikutnya adalah dari kampus ya, calon-calon yang bisa Anda rekrut dari mahasiswa di sana, dan juga ada metode agent get agent. But if you don't do well in your direct recruitment, usually your agent get agent will not be good as well. Tapi jika Anda saat merekrut mereka dulu kurang baik, biasanya agen-agen itu juga bukan perekrut yang baik. Yeah, very simple. Yeah, if as a leader you cannot do well in recruitment,
how can you expect your agent do a better job than you? Sederhana saja ya. Kalau Anda saja sebagai leader tidak betul piawai dalam merekrut, tidak bagus dalam merekrut, jangan berharap agen-agen Anda jadi perekrut yang baik. Because we noticed a lot of leaders in Indonesia, they no longer do personal recruitment, direct recruitment. They always expect in direct recruitment their agent bring people for them. Karena kami perhatikan nih rekan-rekan, banyak leader di Indonesia yang tidak lagi melakukan perekrutan secara langsung. Leadernya sendiri yang terjun untuk merekrut. Mereka biasanya hanya mengandalkan metode agent get agent saja. And this is not real. Yeah, you cannot because you are not fast. Recruitment. How can you teach your agent to recruit better than you? If you can do better than you will be your leader. Ini tidak benar ya, karena kalau Anda tidak pintar dalam merekrut secara langsung, Anda tidak bisa mengajarkan agen Anda, dan mereka pun tidak bisa jadi perekrut yang baik. Kalau mereka bisa, harusnya mereka saja jadi leader ya. Yeah, and this is a very clear, simple logic. Yeah, which a lot of leaders pretend not to understand the logic. Ini logika yang sederhana. Banyak leader yang berpura-pura tidak memahaminya. Okay, and then you can do advertisement, you can recruit through, organize a lot of activity. Sumber-sumber yang berikutnya misalnya lewat iklan atau iklan lowongan kerja ya, dan juga menyelenggarakan berbagai aktivitas. You can do online recruitment as well. Nah, di zaman sekarang Anda pun bisa merekrut secara online. Yeah, you can recruit through social group. You organize social group, get to know more people, and you recruit. Yeah. Anda pun bisa merekrut. Sumber perekrutan orang berbakat yang berikutnya adalah perkumpulan, komunitas yang Anda bentuk. Ketika banyak berkumpul di sana, itu bisa jadi sumber Anda. And we have leader who do strategic alliance with let's say the car, seller and all that. They do strategic alliance. Yeah. And so, ladies and gentlemen, there are many methods. Nah, sumber yang berikutnya lagi itu strategic alliance, seperti aliansi strategis. Mungkin Anda bekerja sama dengan grup penjual mobil seperti itu, ya, dan akhirnya bisa bermitra dengan mereka, dan ada banyak sumber-sumber lainnya juga. In fact, this period, the best strategic alliance partner will be those mobile, the company and also the property broker. Dan di era sekarang, alliance ini seperti sekutu ya, sekutu strategis. Mitra sekutu strategis yang terbaik itu adalah perusahaan mobil dan juga broker properti. Because during this period, a lot of people will know what to buy, all this spend a lot. Yeah. So a lot of this car dealer, the property broker, they got no job, no income. Karena di era seperti saat ini banyak orang yang menahan pembeliannya ya, tidak mau beli mobil, tidak mau beli properti, sehingga banyak dari agen penjualan mobil dan juga broker properti itu kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilannya. Yeah. So you can talk to them, and then encourage them to find additional source of selling by selling life insurance. Anda bisa mengajak mereka berbincang dan mendorong mereka untuk mencari penghasilan dengan menjual asuransi jiwa. So among this, the top 5 will be the one in the red color. It will be the personal observation, sender referral client, agent agent. Nah, di antara sumber-sumber ini, 5 yang teratas itu yang berwarna merah, ya, mulai dari kontak pribadi atau pengamatan pribadi, data referral, referensi, nasabah sendiri, dan juga agent. Yeah. Okay, so now I'm sharing with you a few real examples. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa contoh kasus nyata. The first one, the man wearing the spec standing in the middle,
he is one of the top leader in the whole China. Yang pertama, pria yang ada di tengah, di foto yang kiri, pojok kiri atas itu, beliau adalah seorang top leader di China. They recruit a lot of agents. Yeah, in fact, today, they are one of the biggest agency in China. Mereka merekrut banyak sekali agen, dan saat ini mereka agensi terbesar di China. And the key source is they run a center of referral club. Dan sumber utamanya itu adalah Klub Center of Referral. Yeah. In fact, the whole agency, they set up this the club, center of referral club. They have more than 400 center of referral. Nah, di Klub Center of Referral Agency mereka ada lebih dari 400 Center of Referral. Yeah. So they manage this center of referral very well, very structured. Mereka mengelola Center of Referral ini dengan sangat baik, sangat tertata. Yeah. They actually categorize the center of referral into gold, silver, and bronze. Mereka membuat kategori atau jenjang ya, level Center of Referral-nya dari gold, silver, bronze. Yeah. And different categories will enjoy different benefits. Beda level, beda pula benefitnya. And every year they will have a conference, not for agent, but for this center of referral. Dan tiap tahun mereka menyelenggarakan konferensi, bukan untuk agen, tapi untuk Center of Referral. They also throw overseas contests every year to the center of the club. Yeah, those who refer a lot of cases at agent, they were entitled to overseas trip. Mereka juga menawarkan hadiah wisata ke luar negeri ya untuk Center of Referral yang berhasil membawa masuk bisnis atau agen terbanyak. Yeah. Okay. And the bottom one, the lady standing in the middle, yeah, from Taiwan. Yeah, she is leading one of the biggest agency in Taiwan. Dan foto di pojok kiri bawah itu ada seorang ibu di tengah. Nah, beliau juga merupakan leader dari salah satu agensi terbesar di Taiwan. Today they have more than 3,000 agents. Jumlah agennya saat ini lebih dari 3.000 orang. Yeah. And there is a key source of recruitment is through activity. Dan sumber utama rekrutmennya itu adalah kegiatan atau aktivitas. Every month they will have at least 2 to 3 public activity that allow the agent to go and invite a lot of people to attend. Setiap bulan mereka menyelenggarakan 2 sampai 3 kegiatan atau acara publik, dan banyak agen yang bisa mengajak rekan, teman, atau kerabat mereka ke acara tersebut. Yeah. For example, they arrange a talk on, they will invite all the talented people from different industry to come and share, and then they open it up to everyone. Misalnya mereka mengadakan acara temu bicara, dan mereka mengundang banyak orang berbakat dari berbagai industri, dan acara ini terbuka untuk umum. And every year they will organize a big sport day. Hari Suka. That will include about a few thousand people. Sorry, Ustaz, what day? Sport day, Hari Suka. Olahraga. Ya. Dan setiap tahun mereka akan menyelenggarakan acara olahraga besar, dan pesertanya itu bisa sampai ribuan orang. Yeah. In fact, just 2 weeks ago, they have about 4,000 people turn up. Baru 2 minggu yang lalu mereka mengadakan acara serupa, dan pesertanya sampai 4.000 orang. Yeah. So every year, through all this activity, they will get to know so many people either for sales selling or also for recruitment. Jadi setiap tahun mereka mengadakan acara-acara seperti ini yang kemudian menjadi sumber perekrutan agen atau sumber bisnis baru mereka. Yeah. And on the right hand side, the one stand behind me,
he is the top leader in Singapore. Dan foto yang di sebelah kanan, Bapak yang ada di belakang saya itu top leader dari Singapura. He, in fact, I'm now in Singapore. Tomorrow I'll be having lunch. Saat ini sebenarnya saya sedang ada di Singapura ya, rekan-rekan, dan besok saya akan makan siang bersamanya. His source of recruitment is from the campus or the university. Sumber utama perekrutannya itu dari kampus ya, semua perguruan tinggi. Yeah. So every year, his direct union, he will get about 40 to 50 new agents from all the campus. Dan setiap tahunnya unit atau direct unitnya itu akan merekrut 40 sampai 50 agen baru dari kampus-kampus yang ada di sana. So what I'm trying to show you is, ladies and gentlemen, there are many sources and many methods we can use. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa rekan-rekan ada begitu banyak metode dan begitu banyak sumber untuk perekrutan orang berbakat. Yeah, and in fact, the next one I want to share with you today is you can also recruit through online. Dan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Anda pun bisa melakukan perekrutan secara online. Can I ask, how many of you actually making use of online to recruit? Anyone can put in the chat box? Boleh saya tanya ke rekan-rekan dan boleh dijawab di chat box. Ada yang sudah melakukan rekrutmen secara online di sini? Ada. Ya. Ada, Bapak. Oke. Bagaimana dengan hasilnya? Oke lah. Wow, dia dapat 8 lah. Oh, bagus lah. Okay. So now, ladies and gentlemen, I'm going to share with you how to make the best use of online recruitment. Nah, rekan-rekan, saya akan jelaskan cara untuk memaksimalkan metode perekrutan online ini. If you want to use online for recruitment, there are a few things you must think of. Jika Anda ingin menggunakan media online sebagai sarana perekrutan, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dan lakukan. Number one, the platform. Yang pertama, platformnya. In all online, there are two categories that you can approach. One is the public, the other one is the private. Yang di dunia maya ada dua kategori platform yang bisa Anda akses. Yang satu kategori publik atau umum, yang satu lagi kategori private atau tertutup. And today, we realize the public platform is no longer effective. Dan sekarang kita menyadari bahwa ternyata platform kategori publik itu tidak lagi efektif. Because today, for example, Facebook, Instagram, and all that, every day there are so many people posted a lot of things on the platform. Karena mohon kerjasamanya rekan-rekan, mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu ya. Host mohon bantuannya untuk mematikan mikrofon. Karena kalau kita lihat Facebook, Instagram itu sudah terlalu banyak postingan yang diunggah penggunanya setiap hari. And when you post that your information on this public platform, I tell you, within seconds, not even minutes, your message will be flooded by other messages. Dan kalau Anda memposting informasi atau pesan perekrutan Anda di platform publik seperti itu, jangankan menit ya, sekian detik setelahnya saja informasi itu akan tersapu banjir informasi lain setelahnya. And people will never notice it. Sehingga selalu luput dari perhatian orang di sana. Yeah. So today you want to use the online, make sure you go into the private platform. Karena itu, jika Anda ingin menggunakan sarana online untuk perekrutan,
pastikan Anda menggunakan platform yang bersifat private. Which means you join the chat group. Different chat group. Artinya sarana atau platform yang private ini maksudnya adalah kita bergabung ke grup atau grup chat atau kelompok-kelompok sosial lain yang ada di media sosial. Online there are so many different groups, hobby group lah, there are the learning group lah, or whatever. So you join the private group. Di dunia online kita tahu ada begitu banyak grup atau komunitas online ya, komunitas hobi, komunitas belajar bersama dan lain sebagainya. Jadi bergabunglah ke grup-grup seperti ini. Because the group is smaller and everyone will be more focused on all the conversation in the group. Karena grupnya lebih kecil secara skalanya, maka setiap anggotanya akan lebih terfokus pada informasi yang dibagikan di dalamnya. Okay, so the second thing, even you the private group, you cannot be a passive member. You must be an active member that everyone in the group know you. Nah, yang kedua, saat Anda sudah bergabung dengan grup atau komunitas online seperti itu, jangan pasif, jadilah anggota yang aktif sehingga dikenal para anggota yang lain. The best is you become opinion leader, that people look up on you. Bagus lagi jika Anda bisa menjadi semacam pembuka gagasan yang pendapatnya didengarkan dan dihormati orang-orang di sana. Otherwise, whatever that you posted up, no one will bother. Kalau tidak, apapun postingan yang Anda unggah di sana, tidak ada yang akan memperhatikan. And then finally, the content that you post on this platform, it must be short and effective. Nah, yang ketiga, yang terakhir, konten yang Anda upload ke grup online seperti itu haruslah singkat dan efektif. So we suggest, the messages that you posted online for recruitment, it has to be very disturbing as well. Karena itu, salah satu fitur yang sangat direkomendasikan untuk konten atau pesan atau informasi yang Anda bagikan adalah harus bisa mengusik. Secara mengusik, So don't just post anyone want to become agent or like this doesn't work. Jadi isinya jangan segenerik, ayo yang ini jadi agen asuransi gabung, itu tidak efektif ya. So you need to post article that can create disturbances among the recipient. Anda semestinya memposting artikel yang bisa menimbulkan rasa terusik dari orang-orang yang membaca artikel itu. So I'm now giving you a few examples. Nah, berikut ini beberapa contohnya. So you can create some short statement that is disturbing. Misalnya, Anda menulis pernyataan singkat yang memusik. Okay, for example, on Monday, Monday, a lot of the working people don't like to go to the office. Lepas tu weekend they become lazy. So Monday is actually a very depressing day. Misalnya, konten yang Anda posting pada hari Senin, kita tahu ya hari Senin itu para pekerja biasanya malas ya karena baru saja selesai akhir pekan, jadi Senin itu seperti hari yang sangat menekan. So then you post a statement like, are you suffering from Monday blue for already? Dragging your feet to the office. You are tired, but you have no way out. Personal message me, we will share you an effective way to overcome this health lifestyle. Mungkin Anda memposting pernyataan yang seperti ini. Anda menderita Monday Blue untuk saat ini,
melangkah kaki ke kantor berat, merasa capek tapi tak punya jalan lain, jalan keluar, DM saya. Kita akan bercerita. Saya akan berbagi cara yang efektif untuk mengatasinya. Yeah. So when you post on your chat group, for example, you join 3 chat group. Every chat group there are 1 to 200 members. So Monday you post this statement out, there will be a few hundred people reading it. I'm sure a few of them will get disturbed. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah join di 3 grup atau komunitas online, 3 grup chat, dan tiap grup ini punya 100 sampai 200 pengikut atau peserta ya, itu berarti pesan Anda akan dibaca beberapa ratus orang di sana, dan pasti ada beberapa di antaranya yang akan terusik. Yeah. Number 2, for example, are you a working mother and struggle to balance between the work and the family? You just don't know what to do next. Very tired. You hear me? We have many members who face the same situation before. Now they are happily balanced between their work and their family. Contoh postingan yang berikutnya, Anda seorang ibu pekerja dan sedang kesulitan menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, tidak tahu harus berbuat apa. Hubungi saya, kami punya banyak anggota yang menghadapi situasi serupa, tapi sekarang dengan senang mereka bisa menyeimbangkan antara karir dan mereka dan pekerjaan. Again, post this on the chat group. There will be a few hundred women who are depressing, reading a message, and they may get disturbed. Sama seperti yang tadi, kalau Anda posting ini di grup chat yang sudah Anda ikuti ya, pasti ada beberapa ratus pesertanya yang perempuan dan bekerja atau ibu yang bekerja yang merasa terusik ketika membaca pertanyaan itu. And number 3 in the chat group, very sure there will be many of them who are young parents who have the children about to go to university. Nah, yang ketiga, pastinya di grup yang Anda ikuti itu ada anggota yang merupakan orang tua dan anaknya sudah dekat untuk lanjut ke studi perguruan tinggi. The post is statement. Are you having a young kids there about to further their study? Your dream is for them to study in the university of your choice, but a huge education fund is a big challenge. You hear me? We can share with you how to make your dream come true. Bunyi pertanyaannya bisa seperti, apakah punya anak remaja yang sedang melanjutkan studinya? Anda ingin mereka melanjutkan studi di universitas pilihan mereka sendiri, tapi dana pendidikan tinggi justru jadi masalah besar. Hubungi saya. Kita akan berbagi cara mewujudkan impian tersebut. And towards the end, a lot of people will be frustrated because they don't get promotion. So send this message to them. Dan menjelang akhir tahun, biasanya banyak pekerja yang merasa frustrasi karena tidak naik jabatan misalnya. Untuk orang-orang seperti ini, Anda bisa kirimkan pertanyaan yang nomor 4 ini. Are you frustrated as the promotion which you expected was given to another person? Bunyinya, Anda frustrasi karena promosi jabatan yang Anda harapkan justru diberikan ke orang lain. Yeah, we can show you the way that allows you to decide your own promotion. Hubungi saya, kami bisa tunjukkan cara yang membuat Anda dapat memutuskan promosi jabatan Anda sendiri. And the next one, are you frustrated with the amount of increment that you have just received, but you are not in any position to change? Yang keenam, apakah Anda frustrasi dengan jumlah kenaikan gaji yang baru saja Anda terima, tetapi Anda tidak punya kuasa apapun untuk mengubahnya? Yeah, we can help you to decide your own increment. Hubungi saya, kami bisa bantu Anda untuk memutuskan jumlah kenaikan gaji Anda sendiri. And number 7, during this pandemic situation, are you worried about the future of your employment?
Dan yang ketujuh, situasi pandemi ini, apakah Anda khawatir tentang masa depan pekerjaan Anda? And you can do nothing about your current situation. Tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi situasi, untuk mengubah situasi Anda saat ini. We can show you how to start your own business that give you a long-term security. Hubungi saya, kami bisa berbagi cara memulai bisnis Anda sendiri yang memberikan Anda keamanan jangka panjang. So, ladies and gentlemen, you can develop many of these type of disturbing statement. Rekan-rekan bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan mengusik seperti ini. Then every now and then you just post in your chat group, and I guarantee you are going to get some good people to join you. Dan Anda bisa sekali mempostingnya di tiap-tiap grup yang Anda ikuti, grup online yang Anda ikuti, dan pasti ada beberapa orang yang bisa Anda rekrut, orang berbakat yang bisa Anda rekrut. Okay? So I would suggest you try on this, You try on this. Karena itu, cobalah rekan-rekan ya. Okay? So ladies and gentlemen, there are many sources. There is no lack of people for you to approach. Rekan-rekan, kita sudah lihat ada begitu banyak sumber yang bisa memastikan kita tidak akan kekurangan jumlah orang atau kandidat yang akan kita rekrut. What we are lacking is the right method. Yang kurang adalah metode yang benar And also the right focus. dan juga fokus yang benar. So I would suggest after the class, go back and ask yourself, the next 6 months, what are the 3 new sources that I'm going to start? Karena itu setelah kelas ini saya anjurkan rekan-rekan untuk merenungkan pertanyaan ini dalam 6 bulan ke depan. Apa 3 sumber rekrutmen baru yang akan saya coba garap? And then set a goal. Every new source, how many new recruits that I'm going to bring in from this source? Kemudian tetapkan goalnya untuk tiap dari sumber rekrutmen itu berapa yang akan saya bawa masuk bisnis ini. Okay? So ladies and gentlemen, I've shared with you, how to approach, where to find the talent and all that. And if you follow this, you should be able to have enough people to talk to. And the key is using the survey form to disturb these people. Dan rekan-rekan saya sudah tunjukkan caranya dan juga di mananya atau sumbernya, sehingga jika rekan-rekan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan memiliki cukup calon untuk diprospek menjadi agen. Dan yang paling penting adalah penggunaan formulir survei untuk mengusik mereka. Okay? So now I'm going to give you a short break. After the break, what should we do next? Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi jeda atau break, dan setelah itu nanti kita akan bahas berikutnya apa. So when you approach these people that disturb already, how to convince them, to disturb them even more for them to actually decided to join us. Jadi kita akan bahas setelah kandidat itu kita usik, bagaimana cara kita untuk meyakinkannya atau mengusiknya lebih jauh sehingga dia mau bergabung dengan kita. So after the break, I will share with you the content of a good business of BOP. Setelah jeda nanti, saya akan bagikan ke rekan-rekan konten dari sebuah BOP yang baik. Okay? So let's take the short break, 15 minutes, and then come back. Pass it back to Pak Fano. Oke, kita jeda atau rehat selama 15 menit. Setelah itu nanti kita akan berjumpa lagi. Forum saya kembalikan ke moderator kita, Pak Fano. Silakan.
Oke, terima kasih Pak Tan, terima kasih Pak Wahyu juga, Bapak Ibu. Kita akan break selama 15 menit. Tadi saya lihat juga ada 2 orang yang sempat angkat tangan akan mengajukan pertanyaan, itu Pak Diki Wijaya dan juga Pak Martin. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Pak Tan menjawab begitu kita masuk setelah break ini. Ya, dan seperti biasa kami akan putarkan waktu timer 15 menit Bapak Ibu untuk mengawali untuk mengatur waktu selama kita break ini. Jadi silakan menikmati break sampai ketemu 15 menit ke depan. Bapak Ibu boleh matikan mikrofon dan juga kameranya untuk sementara selama kita melakukan break, ya. Sampai ketemu 15 menit ke depan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Pano. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Recording stopped.